Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan dengan tema pentingnya imun dan iman di masa pandemi yang terambil di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan, saudara. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa imun itu penting di dalam tubuh kita, saudara? Karena imun itu yang akan menangkal semua jenis virus penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita itu tetap sehat. Maka itu saudara, bagaimana caranya untuk meningkatkan imun kita atau mempertahankan imun kita tetap stabil sehingga kita tetap sehat? Nah, manusia menggunakan waktunya untuk berolahraga. Juga kemudian makan makanan yang bergizi, minum vitamin, saudara. Dan yang paling penting, saudara, bukan hanya berolahraga, makan makanan yang bergizi dan minum vitamin, tetapi menjaga hati kita, saudara. Maka firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ketika hati kita dijaga dengan baik dari segala macam situasi keadaan yang bisa melemahkan hidup kita, saudara, saya percaya imun kita akan tetap ada dan stabil di dalam setiap hidup kita, sehingga saudara tetap sehat. Saudara tidak mudah terserang atau terkena penyakit karena saudara punya imun yang baik. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikian juga dengan kesehatan secara rohani. Bukan hanya penting, tetapi juga sangat penting, saudara. Kenapa? Karena kesehatan rohani kita sangat berpengaruh bagi kehidupan di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang. Maka dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 tadi, dikatakannya kan begini, saudara. Latihan badani terbatas gunanya. Penting sih, tapi terbatas gunanya. Terbatas selama kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Nah, kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata bahwa usia manusia dibatasi sampai 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, itu pun isinya penderitaan dan kesusahan, saudara. Artinya apa? Bahwa kesehatan tubuh kita itu terbatas. Tetapi ada kesehatan yang tidak terbatas, saudara. Baik untuk hari ini maupun untuk hidup yang akan datang, yaitu kesehatan secara rohani. Maka Paulus berkata, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ini penting, saudara. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Paulus berkata, ajaran ini terbukti benar, katanya, dan pantas dipercayai sepenuhnya oleh kita. Kenapa? Karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, juru selamat bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, apa yang akan terjadi kelak, apa yang akan terjadi di hari yang akan datang, itu tergantung keputusan kita pada hari ini. Ketika kita nanti mempersiapkan hidup kita, ketika kita kemudian mempersiapkan seluruh kehidupan kita secara spiritual, secara rohani, saudara, itu akan menentukan kehidupan kita di hari yang akan datang. Kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan mengalami pesta anak domba Allah. Kita akan bertemu dengan mempelai, yaitu Kristus Yesus atau tidak. Itu ditentukan oleh kita pada saat ini. Maka itu, saudara, jagalah kerohanian kita, jagalah spiritual kita. Supaya apa, saudara? Supaya kelak nanti kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dan menikmati janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesehatan secara jasmani itu penting supaya imun kita tetap kuat, supaya imun kita tetap stabil sehingga tidak mudah terkena penyakit. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara berolahraga. Tetapi ada yang lebih penting dari semuanya itu, yaitu iman kita.
Maka itu saudaraku, gunakanlah kesempatan yang ada untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan, untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Apalagi di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang susah ini saudara, di masa pandemi ini, orang kemudian mudah untuk emosi, orang kemudian mudah untuk marah, orang bisa gampang kemudian tinggalkan Tuhan karena masa-masa yang susah ini saudara. Paulus berkata, tingkatkan iman. Paulus berkata, ibadah itu berguna, bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya selama kita ada, selama kita hidup di bumi ini, tetapi berguna, bermanfaat, mempersiapkan diri kita di masa yang akan datang, di mana kita akan bertemu dengan mempelai, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jagalah imun kita, dan terlebih jagalah iman kita untuk masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.